Alhamdulillah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua tentang masalah nafkah ini. Itu kan tergantung kepada kebutuhan dan kemampuan. Artinya kebutuhan yang ada dan kemampuan dari sang suami. Maka Allah katakan yunfik dzu sa'ati min sa'ati wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Demikian juga kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan jumlah tertentu dalam nafkah tersebut. Sehingga dikembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan yang ada. Artinya, hidup di kota tidak sama dengan di desa. Desa pun demikian juga. Ada desa yang dia itu cukup dengan 20.000 per hari. Ada yang nggak cukup 20.000 per hari. Sehingga dikatakan batasannya adalah disesuaikan dengan pertama kebutuhan. Ini akan menyangkut yang pertama daerah. Yang kedua jumlah yang ditanggung anak-anaknya. Kemudian juga jumlah kebutuhan yang ada. Misalnya belanja misalnya. Ini uang belanja. Ini hanya uang untuk belanja saja. Kadang cukup, kadang nggak cukup. Maka kalau cukup, minta kepada suami dicukupkan. Kemudian juga di sana juga ada yang lainnya. Tentunya ada di sana mungkin untuk menjaga kecantikan atau dandan atau yang lainnya. Yang juga mestinya menjadi bagian daripada kebutuhan sang wanita. Ini raja adalah menjadi kewajiban sang suami untuk memberikannya. Walaupun tidak harus banyak dan besar. Paling tidak untuk menjaga kesehatan dan kecantikan sang istri. Demikian juga yang lainnya. Jadi kalau tuang belanja, sampaikan saja kepada suami bahwa ini untuk belanja kurang. Oh, kata suami saya nggak punya lagi kali segitu. Ya sudah kita terima, kita olah yang 20.000 untuk mencukupi kebutuhan ada. Nah, kalau emang suami miskin, maka Anda berhak mendapatkan sedekah dan bukan bersedekah. Kenapa? Karena ketidakmampuan sang suami adalah bagian daripada standar dalam nafkah ini. Jadi intinya, lihat suami kondisinya bagaimana. Bila ia mampu memberikan standar umum masyarakat, kalau di kota beda ya, mungkin di Jakarta satu hari bisa 100.000 ya. Di Solo paling enggak tuh 50 sampai 60.000. Nah, mungkin di daerah lainnya bisa cuman 20.000, cukup. Maka cukup. Kalau Anda ingin sedekah, Anda tidak wajib sedekah karena Anda tidak punya apa-apa. Jangan sampai kita itu memaksakan diri untuk mengamalkan sebuah sunnah, sedekah sunnah. Yang itu untuk mereka yang punya kelebihan. Kita nggak punya kelebihan. Kata Allah, yas'alunaka madza yunfiqun qulil afu. Mereka pada Nabi kita Muhammad SAW tanya tentang sedekah, apa yang mereka akan infakkan? Jawab al-afu, yang lebih dari kebutuhan. Artinya bila kita itu memiliki kebutuhan satu bulan itu hanya 600.000, kita punya 600.000, ya kita akan sedekah. Lebih 50.000, lebih 100.000, sedekahkan sisanya. Allah Maha tahu. Tidak mesti yang tidak sedekah itu tidak dapatkan pahala. Mungkin dengan niatnya ibu sedekah, karena Allah belum berikan pada ibu dana dan harta, Allah catat dengan niat tersebut pahala bersedekah. Walaupun kedudukannya tidak sama dengan yang punya harta dan bersedekah. Namun kesabaran dia ditambah dengan niat yang benar, membuatnya dapatkan pahala sedekah tersebut. Disampaikan oleh Nabi kita dalam hadis riwayat Abu Daud
Kata beliau SAW, dunia ini untuk 4 kelompok orang. Yang pertama yang beliau berikan harta dan ilmu. Kemudian ia menaikkan hak-hak ilmu, hak-hak harta. Menginfakkannya dan beramal dengan ilmunya. Maka dia di alal manazil. Kedudukannya tinggi. Kemudian ada kedua orang yang Allah berikan ilmu. Tidak Allah berikan harta. Maka ia mengatakan, seandainya aku punya harta kayak si fulan, akan aku tunaikan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dapat pahala sama dengan yang pertama. Namun tidak sampai kedudukannya mencapai a'lal manazil. Jadi itu sikap kita. Sehingga kalau saya yang mampu, ajak bicara baik-baik sama suami. Bahwa yang namanya kebakilan itu gak ada manfaatnya. Kalau Allah kehendak hilang juga hilang. Artinya orang punya harta banyak, kebakaran, habis, hilang semuanya. Atau yang punya harta hilang, meninggal dunia. Semuanya tetap akan hilang semuanya. Sampaikan bagaimana keutamaan orang yang dermawan dan lain sebagainya, sehingga sang suami akhirnya mau membuka diri untuk mau memberikan kelebihan dari harta yang ada. Ingat bahwa Allah katakan yunfik dzu sa'ati min sa'ati. Hendaknya berinfak, bernafkahlah orang-orang yang punya kelebihan, punya kelonggaran sesuai kelonggarannya. Dilonggarkan. Dan Nabi kita Muhammad SAW sampaikan pada perjumpaan sebelumnya, sangat longgar dalam bernafkah pada para istrinya. Bila ada. Karena itu, buat komunikasi bersama suami, sampaikan hal itu dengan suami baik-baik, karena ini akan memberikan problem rumah tangga yang tidak sedikit. Akan membuat minimal tidak nyamannya sang istri di rumah. Yang ini akan mempengaruhi kualitas hubungan dengan suaminya, dan juga akan mempengaruhi kualitas hubungan dengan anak-anaknya dan yang lain sebagainya. Maka ibu bersabar, sampaikan pada suami, apakah betul itu sesuai kemampuan suami, ataukah memang suami yang belum mau memberi lebih kepada ibu. Atau dibuatlah dengan cara, ini uang belanja, minta uang yang lainnya, sudah kebutuhan, maka dikumpulkan, sisanya bisa sedekahkan pada fakir miskin. Tidak masalah, seorang istri minta terus pada suami, tidak masalah. Bukan hal yang tabu, bukan hal yang aib. Kalau seorang istri tiap hari minta ke suami, mungkin gak enak, gimana lagi? Supaya suami akhirnya tahu bahwa istri butuhnya seperti itu. Jangan sampai gengsi membuat kita akhirnya atau malu yang tidak baik, membuat kita akhirnya tidak bisa membentuk rumah tangga yang baik dan memahamkan suami yang terbaik dalam rumah tangganya. Wallahu a'lam bishawab.